Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia semuanya, selamat datang di kelas Kimia ceria dan menyenangkan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai teori asam basa. Yuk kita bahas bersama-sama. Tahukah kamu bahwa zat asam dan basa sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, adik-adik, tanpa disadari, pasti kalian sering menemukan atau bahkan menggunakan senyawa asam dan basa. Contohnya seperti jeruk. Jeruk ini merupakan salah satu jenis senyawa asam. Kemudian yang kedua ada cuka. Cuka ini sering digunakan untuk tambahan makanan, seperti bakso dan soto. Cuka termasuk senyawa asam. Kemudian ada baking soda yang biasa digunakan untuk pembuatan kue. Nah, baking soda ini termasuk salah satu jenis senyawa basa. Kemudian yang terakhir ada sabun mandi. Tentunya kalian selalu menggunakan sabun untuk mandi kan? Nah, sabun ini merupakan salah satu senyawa basa. Dari keempat contoh tersebut, perbedaan asam dan basa ini yang paling sederhana dibedakan dari rasanya, di mana asam seperti jeruk dan cuka memiliki rasa yang masam, sedangkan basa seperti baking soda dan sabun memiliki rasa yang pahit. Itulah mengapa ketika kalian tidak sengaja menelan air sabun, maka akan terasa pahit. Namun, apakah asam dan basa ini hanya dibedakan berdasarkan rasanya saja? Dan mengapa sih suatu zat bisa dikatakan asam atau basa? Nah, adik-adik, pengertian asam dan basa ini telah dijelaskan pada beberapa teori, di antaranya teori Arrhenius, kemudian teori Bronsted-Lowry, dan yang terakhir ada teori Lewis. Teori yang pertama adalah teori Arrhenius. Arrhenius merupakan seorang ilmuwan Swedia yang berhasil mengemukakan teori asam dan basa yang dapat diterima hingga saat ini, di mana konsepnya dikenal dengan teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam merupakan zat yang apabila dilarutkan dalam air akan terionisasi menghasilkan ion hidrogen atau H+. Contohnya adalah HCl atau larutan asam klorida yang apabila dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi ion H+ dan Cl-. Contoh lainnya adalah H2SO4 atau asam sulfat yang apabila dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi ion 2H+ dan SO4 2-. Nah, adik-adik, reaksi tersebut merupakan reaksi ionisasi dari asam klorida dan asam sulfat. Berdasarkan teori Arrhenius, yang menyebabkan suatu larutan bersifat asam adalah ion H+ yang dihasilkan. Jumlah ion H+ dari ionisasi 1 mol asam disebut dengan valensi asam, sedangkan anionnya disebut sebagai anion sisa asam. Selanjutnya, untuk larutan HCl, valensi asamnya bernilai 1, karena ion hidrogen yang dihasilkan berjumlah 1, sedangkan anion sisa asamnya adalah Cl-. Kemudian untuk larutan H2SO4, nilai valensi asamnya adalah 2, karena jumlah hidrogen yang dihasilkan berjumlah 2, sedangkan anion sisa asamnya adalah SO4 2-. Selanjutnya, berdasarkan jumlah H+ yang dihasilkan dalam air, asam kemudian dibagi menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama adalah asam monoprotik. Asam monoprotik ini merupakan asam yang menghasilkan 1 ion hidrogen dalam air. Contohnya adalah asam klorida dan asam nitrat. Asam klorida dan asam nitrat ini masing-masing menghasilkan 1 ion hidrogen. Adapun reaksi ionisasi dari asam klorida dan asam nitrat dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian yang kedua adalah asam diprotik. Asam diprotik ini merupakan asam yang menghasilkan 2 ion hidrogen dalam air. Contohnya adalah asam sulfat dan asam sulfida. Asam sulfat dan asam sulfida menghasilkan 2 ion hidrogen dalam air. Adapun reaksi ionisasi dari kedua asam tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian yang terakhir adalah asam triprotik. Asam triprotik ini merupakan asam yang menghasilkan 3 ion hidrogen. Contohnya adalah asam fosfat. Asam fosfat ini apabila dalam air dia akan menghasilkan 3 ion hidrogen.
Adapun reaksi ionisasi dari asam fosfat ini dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya adalah pengertian basa menurut teori Arrhenius. Arrhenius mengartikan basa sebagai zat yang apabila dilarutkan dalam air akan terionisasi menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Contohnya adalah larutan natrium hidroksida, di mana apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion Na+ dan OH-. Contoh lainnya adalah larutan magnesium hidroksida, yang apabila dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi ion Mg2+ dan 2OH-. Sama seperti asam, berdasarkan teori Arrhenius, yang menyebabkan suatu larutan bersifat basa adalah ion OH- yang dihasilkan. Jumlah ion OH- dari ionisasi 1 mol basa disebut sebagai valensi basa, sedangkan kationnya disebut sebagai kation sisa basa. Untuk larutan natrium hidroksida, nilai valensi basanya bernilai 1 karena jumlah ion OH- yang dihasilkan berjumlah 1. Sedangkan kation sisa basanya adalah ion Na+. Selanjutnya, untuk larutan magnesium hidroksida, valensi basanya bernilai 2 karena jumlah ion OH- yang dihasilkan berjumlah 2, sedangkan kation sisa basanya adalah ion Mg2+. Selanjutnya, berdasarkan jumlah OH- yang dihasilkan dalam air, basa kemudian dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah basa monohidroksi. Basa monohidroksi ini merupakan basa yang akan menghasilkan 1 ion hidroksida dalam air. Contohnya adalah larutan kalium hidroksida dan larutan natrium hidroksida. Nah, larutan tersebut akan menghasilkan 1 ion OH- dalam air. Adapun reaksi ionisasi dari larutan kalium hidroksida dan natrium hidroksida dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian yang kedua adalah larutan dihidroksi. Larutan dihidroksi ini merupakan larutan yang menghasilkan 2 ion OH- dalam air. Contohnya adalah larutan magnesium hidroksida dan larutan barium hidroksida. Larutan tersebut apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan 2 ion OH-. Adapun reaksi ionisasi dari larutan-larutan tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian yang terakhir adalah larutan basa trihidroksi. Basa trihidroksi ini merupakan larutan yang akan menghasilkan 3 ion OH- dalam air. Contohnya adalah larutan aluminium hidroksida. Larutan aluminium hidroksida ini apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan 3 ion OH-. Adapun reaksi ionisasi dari larutan aluminium hidroksida dapat dilihat sebagai berikut. Nah, itulah pengertian asam dan basa berdasarkan teori Arrhenius. Namun, ternyata teori ini masih memiliki kelemahan. Di antaranya, yang pertama hanya berlaku pada pelarut air saja. Kemudian, yang kedua, tidak dapat menjelaskan sifat asam dan basa yang tidak melalui pembentukan ion H+ atau OH-. Lalu, bagaimanakah jika pelarutnya ini bukan air? Nah, kelemahan ini kemudian disempurnakan dengan teori asam basa selanjutnya, yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry. Seorang ahli Denmark bernama Johannes Bronsted dan Thomas Lowry dari Inggris menjelaskan teori asam basa berdasarkan serah terima proton atau H+, yang kemudian dikenal dengan teori asam basa Bronsted-Lowry. Berdasarkan teori ini, asam diartikan sebagai zat yang memberikan proton atau H+ kepada senyawa lain atau yang dapat disebut dengan donor proton. Sedangkan basa merupakan zat yang menerima proton atau H+ dari senyawa lain atau yang bisa disebut dengan akseptor proton. Nah, menurut teori ini, setelah asam melepas proton akan membentuk suatu spesi yang disebut dengan basa konjugasi, sehingga basa konjugasi ini diartikan sebagai spesi yang terbentuk karena asam kehilangan 1 proton. Sedangkan basa yang telah menerima proton kemudian akan membentuk spesi yang disebut dengan asam konjugasi, sehingga asam konjugasi ini diartikan sebagai spesi yang terbentuk karena asam menerima 1 proton.
sehingga kemudian dikenal dengan istilah pasangan asam basa konjugasi. Nah, adik-adik, untuk menentukan pasangan asam dan basa, kita dapat lihat dari selisih satu hidrogennya. Nah, di sini terdapat contoh reaksi dari CH3COOH dan air. Bisa dilihat reaksi dari CH3COOH dan air. Dalam reaksi ini, CH3COOH akan mendonorkan proton ke H2O sehingga CH3COOH merupakan asam. Sedangkan H2O merupakan basa karena menerima proton dari CH3COOH. Setelah mendonorkan proton, CH3COOH akan membentuk suatu spesies yaitu CH3COO- yang mana bertindak sebagai basa konjugasi. Sedangkan H2O akan membentuk spesies H3O+, yang disebut dengan asam konjugasi. Sehingga pasangan asam dan basa konjugasi dapat ditentukan dengan ditandai dengan garis penghubung. Bisa teman-teman lihat ya pasangan asam dan basa konjugasinya. Contoh lainnya adalah reaksi HCl dan NH3. Bisa dilihat reaksi HCl dan NH3 sebagai berikut. Dalam reaksi ini, HCl akan mendonorkan proton ke NH3 sehingga HCl merupakan asam dan NH3 merupakan basa. Setelah mendonorkan proton, HCl akan membentuk spesies Cl- yang bertindak sebagai basa konjugasi, sedangkan NH3 akan membentuk spesies NH4+ setelah menerima proton. Sehingga pasangan asam basa konjugasi dapat ditentukan dan ditandai dengan garis penghubung. Bisa dilihat ya adik-adik pasangan asam dan basa konjugasinya. Teori yang terakhir adalah teori Lewis. Seorang ilmuwan dari Amerika Serikat bernama Lewis memperkenalkan teori asam basa yang tidak melibatkan proton, melainkan melibatkan penyerahan dan penerimaan pasangan elektron. Berdasarkan teori ini, Lewis mengartikan asam sebagai zat yang dapat menerima pasangan elektron atau yang dapat disebut dengan akseptor elektron. Sedangkan basa diartikan sebagai zat yang dapat memberikan pasangan elektron atau yang bisa disebut dengan donor elektron. Teori Lewis ini merupakan teori asam basa yang paling umum dan menyebabkan terbentuknya ikatan kovalen. Reaksinya adalah asam dan basa bereaksi membentuk senyawa kompleks koordinasi. Contohnya adalah reaksi BF3 dan NH3. Untuk BF3, rumus struktur Lewisnya dapat digambarkan sebagai berikut. Kemudian NH3 juga struktur Lewisnya dapat digambarkan sebagai berikut, di mana NH3 ini memiliki pasangan elektron bebas atau PEB. Dalam reaksinya, NH3 akan mendonorkan pasangan elektron bebasnya ke BF3 sehingga membentuk NH3BF3 melalui ikatan kovalen koordinasi. Menurut teori asam basa Lewis ini, BF3 bertindak sebagai asam Lewis karena menerima pasangan elektron, sedangkan NH3 merupakan basa Lewis karena melepas pasangan elektron. Nah, Sobat Kimia, bagaimana? Sudah paham kan mengenai teori asam dan basa itu apa saja? Setelah ini, jangan lupa perbanyak latihan-latihan soal ya. Sekian penjelasan mengenai teori asam basa, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kimia ceria dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.